Apa yang kita lakukan saat ada DC datang ke rumah? Mungkin kalian bingung, panik, dan juga kalian akan merasakan takut. Nah, gimana solusinya? Simak video ini sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan dan seputar aplikasi pinjaman online. Langsung saja, nggak usah basa-basi lagi. Saya akan membahas masalah apa sih yang kalian lakukan dan bagaimana apabila ada DC yang datang ke rumah. Mungkin banyak ya pertanyaan tentang kebenaran dari pesan yang dikirimkan pihak DC untuk kreditur yang telat bayar. Mungkin dari beragam teguran atau peringatan dari DC yang bikin kita panik. Maksudnya dari telepon atau dari chat yang mengancam kalian. Untuk para debitur yang telat bayar di aplikasi pinjaman online, dari beragam teguran atau peringatan dari DC yang bikin panik karena takut DC benar datang ke rumah, dikarenakan kita belum siap atau belum ada dana untuk melunasi hutang-hutang kita. Tapi faktanya dari setiap penerimaan pesan atau peringatan seperti ini, belum tentu kebenarannya atau tidak dapat dipastikan DC akan benar-benar datang, atau hanya sekedar ancaman aja, terutama dari kaum wanita yang panik ketika mendapat peringatan seperti ini. Dan rasa panik itu timbul ketika pikiran mulai membayangkan jika DC beneran datang ke rumah, apa yang harus dilakuin. Dalam pikiran yang lagi panik selalu membayangkan hal yang buruk. Bagaimana kalau DC benar-benar bakal ke rumah? Kita akan malu sama tetangga. Bagaimana kalau suami tahu? Apalagi sampai orang tua tahu, bakal marah seperti apa gitu. Bahkan saudara-saudara kita tahu. Dan kebanyakan juga membayangkan DC yang datang itu agak galak-galak, agak serem ya. Mungkin kalian berpikir seperti yang siapalah gitu yang galak gitu marah-marahin kita, sehingga menambah down dan drop pikiran kita. Nah, oleh sebab itu cobalah kalian berpikir tenang ya. Cobalah untuk tidak panik. Sebenarnya mudah lari dari ancaman DC. Gampang, yaitu dengan cara menghapus aplikasi yang terpasang itu. Cabut kartu SIM di ponsel Anda dan reset ulang HP kalian. Gampang, mudah. Itu namanya kan kalian lari dari ancaman DC kan. Nah, dengan cara itu kita sudah tidak dapat diganggu lagi sama pihak DC. Pokoknya simpel dan mudah. Tetapi untuk lari dari rasa ketakutan itu yang sulit, karena bayangan dari dalam diri kita sendiri yang menjerat kita dalam rasa ketakutan yang luar biasa. Mungkin sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Mungkin banyaklah pikiran itu. Apalagi setelah melakukan pencicilan, masih saja terus ditekan DC untuk segera melunasinya. Pada dasarnya, DC ini nggak pernah puas dengan etiket baik kita. Dengan cara mencicil, pihak DC ini selalu menekan agar kita melunasi semua tagihannya. Solusinya, ketika DC menghubungi via pesan WhatsApp atau SMS, ataupun email, cobalah untuk tetap tenang. Meskipun ancamannya pihak DC akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Jadi lebih baik abaikan aja semua pesan-pesan dari DC yang masuk ke HP kalian. Karena semakin kita balas, semakin kita baca, mereka akan semakin menekan kita ya. Pokoknya biarkan saja lah kita dibilang nggak kooperatif, nggak bilang lari dari tanggung jawab apa gimana, terserah. Karena DC pun tidak ada yang kooperatif. Bahkan mereka sering menghubungi kontak lain yang ada di ponsel kita, atau nomor yang pernah kita isi pulsa yang sudah jelas itu dilarang OJK. Nah, di sini saya bukan mengajarkan untuk lari dari tanggung jawab ya. Tapi di sini saya mengajak kalian semua agar tidak panik dalam berpikir. Nah, selama kita masih bisa mencicil lewat fitur aplikasi yang diberikan di aplikasi itu, misalnya kayak Shopee atau Akulaku, maka fokuslah pada cicilan itu, berapapun nominalnya. Intinya, fokus pada cicilan berapapun nominalnya, ya. Kalau ada rezeki pokoknya bayar. Dan jangan pernah takut selama ada tiket baik dari kita untuk bertanggung jawab, meskipun hanya dicicil ya. Tapi kalau kalian nggak mau dicicil pun nggak apa-apa. Pokoknya intinya jangan pernah takut dengan ancaman DC yang akan membawa kita ke ranah hukum karena kita nggak mampu bayar. Nah, terkait hutang piutang kita udah tahu ya, kita nggak bakal masuk ke pidana. Walaupun masuk ke persidangan itu pun hanya perdata, terkecuali dengan sengaja kita melarikan uang perusahaan dengan sengaja memasukkan dokumen atau yang lain-lainnya, data-data untuk mencari keuntungan, itu bisa dituntut. Kita yang salah. Jadi intinya jangan pernah takut selama kita ada etikat baik untuk mencicil pinjol itu ya. Selama kita tidak melakukan curangan ya nggak apa-apa.
Oke, itu saja teman-teman, dan kalian tidak takut lagi dengan ancaman DC dan tahu bagaimana cara menghadapi DC yang datang ke rumah. Intinya kalian santai, jangan takut, jangan panik, dan hadapi aja. Semoga video ulasan ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.